Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewanta Wijaya dari kelas PAI 3C NIM 12620121214. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya. Jadi diharapkan ketika kita sudah mengetahui dari macam-macam najis tersebut, kita dapat mengklasifikasikannya dan juga mengetahui cara mensucikannya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak dalam video berikut ini. Sebelumnya kita definisikan dulu apa itu najis. Jadi najis adalah suatu perkara yang dianggap kotor oleh syarok yang dapat mencegah keabsahan sholat seperti darah, air seni, kotoran manusia atau hewan, dan lain-lain. Dari definisi tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa barang kotor yang ada di sekitar kita belum tentu dihukumi najis karena tidak semuanya mencegah keabsahan sholat seperti tanah, lumpur, sampah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah macam-macam najis dan cara mensucikannya. Melihat kekuatan dan sumbernya, najis dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada najis mughaladah, yang kedua ada najis mukhafafah, dan yang ketiga ada najis mutawasithah. Yang pertama ada najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najis dengan tingkatan yang berat. Najis berat adalah suatu materi atau benda yang kenajisannya ditetapkan dalil yang pasti atau qot'i. Contoh yang termasuk dalam najis mughaladah yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi, termasuk kotoran dan air liurnya. Najis mughaladah dapat disucikan dengan cara membasuh tubuh yang terkena najis tersebut menggunakan air sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satunya dicampurkan dengan tanah. Perlu diperhatikan, membasuh benda yang terkena najis mughaladah haruslah berhati-hati. Diusahakan jangan sampai percikannya mengenai benda lain di sekitarnya. Apabila sampai mengenai benda lain di sekitarnya, maka bagian yang terkena najis itu harus disucikan pula. Yang kedua ada najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Salah satu contoh dari najis ini adalah air kencing bayi berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun, dan bayi tersebut hanya meminum air susu ibu dan belum mengkonsumsi makanan jenis lainnya. Adapun untuk cara mensucikan najis mukhafafah adalah dengan menghilangkan zat dan sifat-sifat air tersebut dengan dilap, misal dengan menggunakan kain. Kemudian memercikan air pada benda itu meskipun tidak menggunakan air yang mengalir. Dan yang ketiga sekaligus pembahasan yang terakhir ada najis mutawasithah. Najis mutawasithah adalah semua najis yang tidak termasuk dalam najis mukhafafah maupun mughaladah. Contoh najis ini biasanya ditemukan pada air seni serta tinja manusia, bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang, dan air susu hewan yang diharamkan. Untuk cara menyucikan najis mutawasithah, yaitu dapat dibersihkan terlebih dahulu najis ainiyahnya dengan cara 3 kali cucian kemudian disiram air lebih banyak. Dan untuk najis hukmiyah, cara menghilangkannya cukup dengan air mengalir saja yang jumlahnya melebihi najis itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.